Setelah itu para pengungsi rencananya akan dibantu oleh Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNHCR untuk menuju negara tujuan. Karena Indonesia memilih terbuka nih, jumlah warga Rohingya yang mengungsi ke Indonesia ada sekitar 897 orang. Lalu jumlahnya pun meningkat setahun kemudian menjadi 959 orang. Nah, pada periode 2019, gelombang pengungsi Rohingya mulai menurun jadi hanya 582 orang seiring dengan proses transisi demokrasi di Myanmar. Tapi, carut-marut politik yang berujung pada kudeta di tahun 2021 membuat jumlah pengungsi Rohingya kembali meningkat menjadi 921 orang. Dalam kurun waktu 14-21 November 2023 saja, ada sejumlah 1084 pengungsi Rohingya yang datang ke Aceh dengan menumpangi kapal milik warga Bangladesh. Dan yang terbaru nih, pada tanggal 10 Desember, kapal yang membawa kurang lebih 400 pengungsi Rohingya tiba lagi di Provinsi Aceh. Itu artinya, jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia sudah mencapai 1478 orang menurut Menko Polhukam, Mahfud MD. Ini belum dihitung dengan pengungsi Rohingya yang ada di Pekanbaru, Riau. Jumlahnya ada 982 pengungsi. Di balik gelombang pengungsi Rohingya, ada fakta bahwa ada jaringan penyelundup pengungsi Rohingya ke Indonesia. Para pelaku diduga memfasilitasi kapal kayu untuk membawa para pengungsi. Dari hasil penyelidikan, agen dengan sengaja membawa pengungsi ke Aceh. Ongkos tiketnya itu antara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah. Para agen ini meraup keuntungan mencapai 3,3 miliar rupiah. Sayangnya, setiba di Aceh, orang-orang Rohingya itu ditolak. Warga Aceh menolak kedatangan pengungsi Rohingya masuk ke wilayahnya. Bahkan, pengungsi Rohingya sudah 3 kali direlokasi karena kedatangannya ditolak warga Aceh. Alasannya, tidak ada tempat penampungan khusus untuk para pengungsi. Selain itu, pengungsi Rohingya dinilai membuat masyarakat tidak nyaman terhadap kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Dalam rekaman video, nelayan Aceh di tengah laut mengusir kapal bermuatan para pengungsi yang katanya nih seringkali membuat keonaran. Ditolak oleh warga Aceh. Menurut kesaksian warga dan camat Jangkang, pengungsi Rohingya disebut buang bantuan sembako ke laut yang diduga karena mereka bersikeras pengen mendarat di pinggir pantai dan menolak untuk dipulangkan ke negaranya. Muncul juga video yang memperlihatkan kalau pengungsi Rohingya buang makanan yang diberikan warga ke semak-semak. Lalu, video yang memperlihatkan pengungsi Rohingya protes dengan porsi makanan yang sedikit. Ada juga dengan narasi kalau pengungsi Rohingya menghina Indonesia miskin. Indonesia money is small, so we are go to the. Nah, bermunculanlah tuh sentimen-sentimen terhadap pengungsi Rohingya. Bukan cuma dari warga lokal, tapi juga dari jagat media sosial. Akar masalah mengapa masyarakat menolak? Karena ada banyak hoax dan narasi kebencian beredar menurut BBC. Sebenarnya, penolakan bukan hanya sekali 2 kali terjadi. Di Malaysia yang notabene terikat perjanjian UNHCR sejak tahun 2020 menolak pengungsi Rohingya karena kesulitan ekonomi. Malaysia menolak kapal dan menahan ratusan warga Rohingya di tengah meningkatnya kemarahan terhadap orang asing yang dituduh menyebarkan virus corona dan menghabiskan dana negara yang langka. Sementara di India, pada tahun 2021 pernah menahan 160 orang Rohingya, lalu dipulangkan kembali ke Myanmar, yang mana saat itu telah terjadi kekacauan politik. Insiden-insiden inilah yang memicu mengapa pengungsi berlabuh ke Indonesia. Lalu di Indonesia, pemerintah sendiri menekankan penampungan pengungsi Rohingya akan dilakukan. Tapi itu bersifat hanya sementara sambil berkoordinasi dengan organisasi internasional dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat lokal. Sementara kita tampung, sementara, dan kita masih berbicara dengan organisasi-organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain. Hanya saja nih Pop Gengs, lagi-lagi tren kenaikan jumlah pengungsi membuat narasi sistematis mengenai penolakan, kebencian, dan hoaks di media sosial semakin meningkat. Dan jadilah isu nasional sehingga di lapangan, para pengungsi yang berlabuh tidak mendapat respon yang biasanya. Ada banyak berita yang beredar, tapi klaim kebenarannya masih dipertanyakan. Seperti sebuah akun yang mengatasnamakan UNHCR Indonesia mengeluarkan pernyataan bahwa UNHCR dan Kepulauan Riau sudah menyetujui bahwa Pulau Galang jadi tempat pengungsi Rohingya.